Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Cara Memandang Sebuah Tekanan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, tahukah seorang wirausahawan dan ia seorang pengusaha kenamaan dari Amerika Serikat. Dialah yang bernama John Willard Marriott. Dia adalah seorang yang sungguh luar biasa. Bagaimana ia adalah seorang pendiri Marriott International, sebuah perusahaan induk dari perusahaan ramah tamah terbesar, rantai hotel, dan juga pelayanan makanan. Beliau pernah menyatakan sebuah kalimat yang sangat bijak, dan kalimat itu berbunyi seperti ini. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang anginnya, maka semakin kuatlah pohon. Artinya sebuah pohon kayu akan menjadi berkualitas, maka ketika ia berdiri dengan kuat di tengah terpaan angin yang kencang. Dan memang teruji karena apa yang namanya melewati sebuah proses. Saudara, berbicara tentang tekanan, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang tindasan, berbicara tentang apapun yang namanya penderitaan, masalah, semuanya itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mengajar, untuk mendidik kita. Tetapi seringkali berapa banyak di antara kita yang adalah anak-anak Tuhan, tapi seringkali kita tidak bisa menerima apa yang namanya tekanan. Tahukah saudara, tekanan itu terjadi karena kita seringkali banyak dituntut. Dan seringkali aturan membuat kita tidak bisa merasa diri kita bebas. Berapa banyak kita karena ada tuntutan-tuntutan yang membuat kita tidak bisa nyaman. Firman Tuhan berkata A, berkata B, kita tidak bisa begini, kita nggak boleh begini. Lalu kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi tidak senang dengan banyaknya aturan. Kita nggak boleh pakai pakaian seksi, kita nggak boleh ke nightclub, kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang nggak baik, saudara. Ini semua aturan-aturan yang membuat kita seringkali merasa diri kita terkekang, kita nggak bebas, kita merasa kemudian kita menjadi orang-orang yang dituntut dan dituntut dan dituntut. Harus begini, harus begitu. Dan inilah yang membuat kita akhirnya berapa banyak orang menjadi marah, kecewa, dan tidak siap menghadapi semuanya ini. Bahkan kita juga seringkali ketika menghadapi penderitaan, tekanan, penindasan, kita seringkali tidak merasa bahwa itu adalah sebuah cara Tuhan mendidik kita. Kita seringkali tidak siap menghadapi tekanan penderitaan tersebut. Sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Tuhan, mengapa aku sudah baik? Mengapa aku sudah setia? Tapi aku seperti ini. Aku harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Aku tidak pernah berbuat apapun yang buruk. Tapi mengapa aku mengalami tekanan, penderitaan yang membuat batinku tersiksa dan hatiku sakit? Saudara, inilah yang terjadi. Mengapa ada kalanya saya berkata pagi ini, Tuhan mengizinkan perkara-perkara itu terjadi. Mengapa ada kalanya kita harus mengalami tekanan dan kita harus menghadapi banyaknya tuntutan yang kita tidak bisa lagi tawar dalam kehidupan ini. Tahukah Bapak Ibu,
semua yang terjadi ini adalah sebenarnya baik. Tuhan itu baik. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 119 ayat 71 tadi, bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ini semua tergantung dari cara pandang kita, perspektif kita, saudara. Berapa banyak kita punya cara pandang yang salah. Kita tidak bisa mengelola apa yang namanya tekanan. Kita tidak bisa mengelola apa yang namanya tindasan, penderitaan, masalah yang kita hadapi. Kalau Anda hari ini punya cara pandang yang benar, kalau hari ini Anda punya cara pandang yang positif, maka Anda akan tahu apa sebenarnya maksud Tuhan di balik semua yang kau hadapi. Apa maksud Tuhan di balik setiap tuntutan-tuntutan, aturan-aturan firman Tuhan. Tapi seringkali kita tidak pernah mau mengerti. Hati kita memberontak. Hati kita ini keras. Hati ini tidak bisa menerima setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan kemauan kita. Padahal ketika kita harus menerima apa yang namanya aturan-aturan, Tuhan itu baik supaya kita tidak hidup dalam penyimpangan. Supaya Anda belajar untuk apa yang namanya hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup sesuai jalan Tuhan. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak bisa memahami. Dan kita seringkali berontak. Kita seringkali marah. Kita kecewa, kita nggak siap menerima hal-hal seperti ini. Karena kita adalah orang-orang yang maunya bebas. Maunya hidup semaunya kita sendiri. Dan tidak mau diatur. Saudara, ingat. Anak Tuhan harus hidup dalam aturan firman Tuhan. Anak Tuhan bukan hidup dengan pola dunia. Anak Tuhan harus hidup dengan pola kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu belajarlah. Jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah mengeluh, jangan bersungut-sungut ketika kita harus menghadapi banyaknya tekanan. Dan seringkali Tuhan memakai setiap tekanan, Tuhan memakai setiap tindasan penderitaan untuk memproses kita, mendidik kita, mengajar kita, mendewasakan iman kita. Di tengah setiap kesulitan masalah yang kau hadapi, tekanan demi tekanan, Tuhan mau membawa diri Anda masuk di dalam sebuah rencana Allah yang baik, rencana Allah yang besar. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67. Kalau Anda perhatikan ayat ini baik-baik. Sebelum muncul ayat 71, Anda harus baca ayat yang ke-67. Dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Perhatikan baik-baik. Ternyata pemazmur menyadari ketika ia sebelum di dalam tindasan, sebelum ada dalam tekanan, sebelum ia mengalami berbagai macam masalah, persoalan, tekanan, penderitaan, ia berkata bahwa ia menyimpang. Artinya ia hidup jauh dari Tuhan. Ia hidup melanggar apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan inilah cara Tuhan. Tuhan mau kita ada di dalam aturan mainnya. Tuhan mau kita hidup sesuai polanya Tuhan. Hukumnya Allah. Dan seringkali ini membuat kita tidak memahami. Dan kita berontak, kita marah, kita kecewa. Dan akhirnya kita putus asa. Mari Bapak Ibu, jangan salah dalam menilai. Jangan salah kita memiliki apa yang namanya cara pandang. Ternyata di balik setiap tekanan, di balik aturan-aturan yang mengatur hidup kita supaya menjadi pribadi yang baik,
Di balik setiap masalah-masalah yang kita hadapi, tekanan, penderitaan, itu semua ternyata baik bagi kita. Tuhan gak pernah salah. Tuhan itu hatinya baik. Sebab Dia mau kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, hidup di dalam tracknya Tuhan, relnya Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita benar-benar akan menjadi pribadi yang makin dewasa, makin kuat, makin kokoh. Di tengah penderitaanmu, engkau justru akan makin didewasakan. Imanmu akan teruji untuk menjadi orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Mari Bapak Ibu hari ini belajar miliki cara pandang yang benar. Kalau cara pandang Anda benar, maka sikap Anda benar. Kalau cara pandangmu salah, maka sikapmu juga akan keliru. Sikapmu akan negatif. Karena cara Anda melihat itu negatif. Mari belajar hari ini. Jangan melihat, jangan memandang dari cara pandang mata kita. Tapi mari belajar melihat dan memandang dari cara pandang Tuhan dan bukan cara pandang kita. Saya berdoa biarlah hari ini firman ini akan membawa kita semakin memahami bahwa ternyata di balik semua tekanan, penderitaan, semua aturan, masalah, itu semua adalah bentuk dan cara Tuhan mendidik, mengajar, dan menempa hidup kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin excellent, makin hebat, makin luar biasa. Dan hidup kita akan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.